Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tentang benarnya dugaan yang pelanggaran itu memang ada dan itu fatal. Hanya saja Dewas tentu tidak akan terbuka. Yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal itu sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pengawas PDAM Bau-Bau Muhammad Al-Manar membenarkan Inspektorat Kota Bau-Bau melakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang diawasinya. Bahkan diakuinya dari hasil audit tersebut terdapat dugaan pelanggaran dan fatal. Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 diharuskan sinkron antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, untuk itu BPKAD Sultra sosialisasikan Permendagri nomor 15 tahun 2024 bersama 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 30 Oktober 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dewan Pengawas PDAM Bau-Bau Muhammad Al-Manar membenarkan Inspektorat Kota Bau-Bau melakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang diawasinya. Bahkan diakuinya dari hasil audit tersebut terdapat dugaan pelanggaran dan fatal. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya. Tentang benarnya dugaan yang pelanggaran itu memang ada dan itu fatal. Hanya saja Dewas tentu tidak akan terbuka dulu. Dewan Pengawas Dewas PDAM Bau-Bau Muhammad Al-Manar membenarkan Inspektorat Kota Bau-Bau melakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang diawasinya. Bahkan diakuinya dari hasil audit tersebut terdapat dugaan pelanggaran dan fatal, namun Manar tak mengungkap apa-apa saja dugaan pelanggaran tersebut. Menurut Manar, sebenarnya dugaan pelanggaran itu tidak akan terjadi jika direksi PDAM beserta jajarannya mengindahkan saran yang disampaikan oleh Dewas, baik lisan maupun tertulis, dan surat-surat teguran serta hasil-hasil rapat yang dilakukan. Namun, Manar menganggap hal itu terkesan tidak diindahkan oleh jajaran direksi. Tentang benarnya dugaan yang pelanggaran itu memang ada dan itu fatal. Hanya saja Dewas tentu tidak akan terbuka dulu, bahwa sebenarnya kalau direksi beserta jajaran mengindahkan saran-saran baik lisan maupun tertulis, surat-surat teguran, hasil-hasil rapat yang dilakukan Dewas, maka di PDAM itu tidak akan sama sekali adanya pelanggaran atau temuan. Tetapi kan ini tidak dilaksanakan. Bahkan semua keputusan-keputusan itu bersifat rahasia seakan-akan saya melihat. Tidak pernah kami libatkan. Itu dalam undang-undang itu diamanahkan agar dikonsultasikan oleh Dewan Pengawas. Tapi itu tidak dilakukan. Terhadap audit Inspektorat, kata Manar, dirinya selaku Dewas telah melaksanakan tugas secara profesional dengan memberikan keterangan kepada tim audit secara jelas. Dewas juga memberi masukan kepada tim-tim audit inspektorat kemarin bahwa untuk mempermudah menemukan sejumlah pelanggaran di PDAM itu tinggal tim barangkali membuka dokumen Dewas itu secara komprehensif. Di situ sudah ada surat-surat teguran, notulen-notulen rapat dan berbagai masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Di situ termuat dari surat-surat Dewas. Itu tidak sulit menemukan benang merah apa yang dilanggar. Manar menguraikan tugas pokok dan fungsi Dewas PDAM sebagaimana diamanatkan undang-undang, yakni mengawasi, memberikan nasihat, dan memantau direksi. Diakuinya, Dewas sesungguhnya tidak punya kewenangan melakukan intervensi internal PDAM karena sudah ada Satuan Pengawasan Internal SPI di perusahaan tersebut yang diberikan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Hanya saja Manar menilai SPI tersebut tidak berfungsi sehingga dirinya selaku Dewas sangat kewalahan mengawasi direksi. Jadi saya memang setengah mati. Saya melakukan teguran itu, menganalisa berdasarkan laporan karyawan, masyarakat, saya panggil direksi. Tapi lagi-lagi semua teguran nihil, tidak ada yang diindahkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Saudara, penyusunan APBD tahun anggaran 2025 diharuskan sinkron antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk itu BPKAD Sultra sosialisasikan Permendagri nomor 15 tahun 2024 bersama 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, reporter RR Bau Bau Hairul Mulku melaporkan. Yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal itu sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra menggelar sosialisasi Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 yang dipusatkan di Kota Bau Bau. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Pemprov Sultra Asrun Lio, dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, jajaran OPD Pemprov Sultra, serta anggota DPRD, Sekda, dan OPD teknis dari 17 kabupaten kota se-Sultra. Asrun Lio mengatakan pedoman penyusunan APBD terus mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga diharapkan sosialisasi ini dapat menyingkronkan program nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Selain rencana kerja pemerintah juga menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal itu sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dan dalam rangka peningkatan sinergitas kebijakan fiskal nasional. Melalui Sekda Asrun Lio, penjabat Gubernur Sultra Anda Budi Revianto berpesan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD tahun 2025 harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel. Selain itu juga fokus pada alokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan harus diacu oleh daerah dalam penyusunan anggaran seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Yang terakhir, pendanaan khusus untuk isu-isu strategis ya, seperti stunting dan pengendalian inflasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2024 dan rancangan peraturan bupati dan wali kota tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dari Kota Bau Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir, memeriahkan HUT KKP ke-25, BPPM HKP Kota Bau Bau akan melaksanakan kegiatan Ghost to Campus dan berbagai ratusan nasi ikan. Terkait hal ini, Wody Nurliani menurunkan laporannya. Dalam rangka memeriahkan HUT KKP ke-25 tahun, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPM HKP Kota Bau Bau melaksanakan kegiatan Ghost to Campus. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu kampus di Kota Bau Bau, yakni Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum. Menariknya agenda ini dirangkaikan dengan pembagian nasi ikan kepada para mahasiswa. Selain pembagian nasi ikan, kegiatan Ghost to Campus juga dirangkaikan dengan knowledge sharing atau berbagi pengetahuan tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kepala BPPM HKP Bau Bau Yuni Rawati Wijaya menyebutkan, pembagian nasi ikan sejumlah 200 dikemas dalam kotak. Pembagiannya terdiri dari 100 kotak untuk mahasiswa di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Buton Raya dan sisanya bagi pengguna jalan depan kantor BPPM HKP Jalan Dayanu Iksanudin, Kecamatan Betombari. Menurut Yuni, pembagian nasi ikan merupakan upaya pihaknya agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan, apalagi ikan perairan Kota Bau Bau tergolong bermutu dan berkualitas. Kemudian lanjut hari ini Ghost to Campus, maksudnya membagi ilmu, knowledge sharing lah ke
lembaga pendidikan. Dalam hal ini kami pilih Institut Teknologi dan Kesehatan Buton Raya. Kebetulan mereka juga semua nantinya akan jadi ahli gizi. Maksud kami bukan memberi pengajaran atau tidak memberi pengetahuan. Kami lebih tahu tidak, tapi kita akan sharing nanti ilmunya seperti apa, nanti diterapkan seperti apa. Karena ini juga menunjang RB tematik Presiden kan, penurunan stunting. Nah, itu yang kami. Lanjut Yuni, rangkaian HUT KKP di Bau-Bau dimulai sejak tanggal 25 Oktober. Kegiatan diawali dengan donor darah melibatkan pegawai dan keluarga. Hasilnya BPPM HKP Bau-Bau menghasilkan 35 kantung darah yang didistribusikan langsung ke PMI Bau-Bau. Selanjutnya coaching klinik berupa pemeriksaan mutu ikan di pasar tradisional ikan Wameo dan hasilnya negatif formalin dan bahan berbahaya lainnya. Kegiatan dirangkaikan dengan edukasi kepada warga tentang ikan berkualitas baik. Sementara itu agenda terakhir yakni pembagian susu protein ikan. Pembagian ini melibatkan ASN BPPM HKP Bau-Bau dan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pengawas PDAM Bau-Bau Muhammad Al-Manar membenarkan Inspektorat Kota Bau-Bau melakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang diawasinya. Bahkan diakuinya dari hasil audit tersebut terdapat dugaan pelanggaran dan fatal. Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 diharuskan sinkron antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, untuk itu BPKAD Sultra sosialisasikan Permendagri nomor 15 tahun 2024 bersama 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.